Akan ini perkawinan yang bahagia. Hadzal zawaj sa'idah. Wa zakaral muwarrikhun, dan telah menyebutkan oleh para ahli sejarah. Menyebutkan oleh para ahli sejarah, anna Aba Thalibin, wa sungguh Aba Thalib. Siapa Aba Thalib? Amman Nabi, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alqa khutbatan, menyampaikan oleh Abu Thalib khutbatan, akan satu khutbah, bihadhil munasabah, di ini kesempatan. Nah, ternyata dalam pernikahan Nabi ini Abu Thalib yang membacakan khutbah nikah. Nah, kita lihat isi khutbahnya kan. Ya. Qala fiha, berkata oleh Abu Thalib dalamnya khutbah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min zar'i Ibrahim wa zurriyyati Ismaila. Segala puji bagi Allah, ja'alana, Allah yang telah menjadikan ia akan kita min zar'i, dari keturunan. Kita jadikan zar'i ini zurung, tanaman, maksudnya keturunan kan. Turunan Ibrahim, wa zurriyyati Ismail, dan zuriyat Ismail, turunan Ismail. Wa ja'ala lana baladan harama. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan untuk kita negeri yang haram. Maknanya baladan haram, tanah haram Mekah. Wa baitan mahjuja, telah menjadikan ianya Allah untuk kita rumah yang dihajikan orang ya. Baitan mahjuja. Wa ja'alana al-hukama 'alan nas. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ia akan kita sebagai hakim, sebagai penguasa terhadap manusia ya. Ketika itu memang tokoh Quraisy dianggap tokoh utama kan. Summa inna Muhammad bin Abdullah. Kemudian bahwa sungguh Muhammad ibnu Abdullah, yaitu ibnu akhi. Siapa ibnu Abdullah? Siapa Muhammad itu? Ibnu akhi, anak saudaraku. Itu man ya, man khabar inna. Inna Muhammad bin Abdullah ibni akhi. Enggak cocok. Inna Muhammad bin Abdullah ibni akhi. Ibna akhi yang benar ya. Ibna akhi. Sesungguhnya Muhammad. Siapa Muhammad? Ibnu Abdillah, yaitu anak Abdullah. Siapa anak Abdullah itu? Atau siapa Muhammad itu? Ibnu akhi, anak saudaraku. Wah, itu man. Ya, ini khabar inna. Man la yuzanu bih. Itu seseorang yang tidak bisa ditimbang dengannya, fatan min Quraisyin. Itu man, itu seseorang yang tidak ditimbang dengannya Muhammad, akan seorang pemuda dari Quraisy, illa rajaha alaih. Nah, kecuali menjadi kuat dianya Muhammad alaihi, di atasnya pemuda. Artinya Muhammad anak Abdullah, Muhammad anak saudaraku, itu seseorang yang bila ditimbang dengan siapapun pemuda lain dibandingkan, ya nggak sebanding kan? Selalu Nabi lebih. Nah, itu maknanya illa rajaha alaih, kecuali menjadi kuat ianya Nabi alaihi, di atasnya pemuda. Birran, nisbah kebaikan, wa fadlan, nisbah keutamaan, wa karman, nisbah atau wa karoman ya, nisbah kemuliaan, aklan, nisbah akal, wa majdan, mulia, agung, nubulan, kepintaran, kecerdasan. Di segi apapun pemuda lain dibanding dengan Nabi, enggak bisa dibanding. Tetap Nabi lebih. Ya, itu intinya gitu kan. Wa in kana fil mali kullun. Ya, sekalipun adalah dalam harta, atau ini. Wa in kana fil mali qalla. Kita baca ini apa, dhabit ada kul ini ya. Wa in kana fil mali qalla, sekalipun ada ianya Muhammad dalam segi harta, itu kekurangan ia. Nah, di segi harta oke lah ia kurang kan. Nah, tapi fa innamal malu dhallun zailun. Hanya saja harta itu bayangan yang bakal hilang ianya, bayangan. Nah, ini kan keren banget nih ceramah Abi Thalib ya. Fa in kana fil mali qalla fa innamal malu dhillun zailun wa 'ariyatun mustarja'atun. Sekalipun ada ianya Muhammad dalam segi harta, itu kekurangan ia, sedikit ia. Maka hanya saja harta itu bayangan yang bakal hilang, pinjaman yang akan diminta kembali kan. Walahu fi Khadijata binti Khuwailida raghbatun. Dan baginya Muhammad kepada Khadijah, siapa Khadijah putri Khuwailid itu, raghbatun, ada rasa cinta, suka. Walaha fihi mislu dzalik. Dan baginya Khadijah padanya Nabi itu seperti demikian juga. Artinya mereka saling cinta.
Wa ma ahbabtum minas sidaqi fa'alayya. Dan apapun yang kalian inginkan daripada mahar, fa'alayya, maka di atasku, kata Abu Talib kan. Nah, jadi kalau kalian pengen menentukan mahar, silakan kasih tahu saya. Apanya yang kelewat, Ustaz? Nah, kita lanjutkan. Wa qama Amr bin Asadin, dan berdirilah oleh Amr bin Asad. Siapa Amr bin Asad ini? Yakni Ammu Khadijah, pamannya Khadijah. Fasna alaiha, maka memuji ianya Amar alaiha kepada Khadijah. Wa ala Abi Thalib, dan memuji kepada Abi Thalib, wa man ma'ahu, dan orang-orang yang ada bersamanya Abi Thalib. Ya, artinya di pihak Nabi yang membacakan khutbah kata sambutan Abi Thalib, di pihak Khadijah pamannya. Sebentar ya, ada gangguan sebentar. Wa zakaral muwarrikhun, dan telah menyebutkan atau menceritakan oleh para ahli sejarah, anna sayyidata Halimata Sa'diyata, wa sungguh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, allati tawalla, yaitu perempuan yang mengurusi ia ridhaan Nabi, akan menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi, pada masa kecilnya Nabi, itu hadarat hifla dawaji, itu menghadiri ianya Sayyidah Halimah akan perayaan pernikahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam minas Sayyidati Khadijah, dengan Sayyidah Khadijah. Ya, ya. Ini para ahli sejarah menyatakan ketika Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah, ibunda, ibu ridha Nabi hadir, menghadiri pernikahan kan. Kitab nih Ummahatul Mukminin, membahas tentang istri-istri Nabi. Fafarihat bihi, dan senang ianya. Fafarihat bihi, dan senang ianya Sayyidah Khadijah bihi. Bihi atau biha maksudnya. Fafarihat bihi, dan senang ianya Sayyidah Khadijah bihi. Nah, ini kita kembalikan dhamir, senang ianya Sayyidah Khadijah bihi, dengan kehadirannya. Dengan kehadirannya Sayyidah Halimah. Ya kan? Senang ibu mertua lah bahasa kita. Ibu mertua ikut hadir. Karena ketika itu Nabi kan nggak punya ibu, nggak punya ayah kan. Hanya paman-paman aja. Ini ibu mertua hadir. Jadi bihi kembali ke mafhum dari hadarat. Wa farihat bihi, dan senang ianya Khadijah bihi, dengan kehadirannya ibu Sayyidah Halimah ya. Famakana minas sayyidati Khadijah illa an kafa'atha bi an ahdatha arba'ina ra'san minal ghanami. Maka tidak adalah dari Sayyidah Khadijah kecuali bahwa membalas ianya Sayyidah Khadijah akannya ibunda Halimah, bi an ahdatha, dengan bahwa memberi hadiah oleh Khadijah kepadanya Halimah, arba'ina ra'san, 40 kepala dari kambing. Ini yang dihitung kepalanya, biasa ekor kan, 40 ekor, ini kepala. Itu orang Arab ya. Orang Arab yang dihitung kepalanya.
Kita menghitung kambing 40 ekor kan, raksa yang kepala. Nah, maka tidak adalah dari Sayyidah Khadijah kecuali an kafaatha isim kana yaitu an nih. An kafaatha bahwa membalas ianya Sayyidah Khadijah akannya Ummi Halimah tadi bi an ahdatha dengan bahwa memberi hadiah oleh Khadijah kepadanya Halimah arba'ina ra'san 40 kepala kambing, 40 ekor kambing. Ke siapa diberikan oleh Sayyidah Khadijah? Litil kalmar atillati arda'at Muhammadan. Nah, bagi demikian perempuan atau bagi itu perempuan yang telah menyusui ia akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sibahu pada masa kecilnya Nabi ya. Ucapan terima kasih. Nah, itu. Wa hakadza tamma zawaju dan demikianlah sempurnalah oleh perkawinan baina Muhammadin antara Nabi Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam afdalil khalqi paling utamanya makhluk alal itlaq secara umum kan min Khadijata dari Khadijah ya. Kalau bahasa Indonesia dengan kan. Bahasa Arab pakai min ya. Dan demikianlah sempurnalah oleh pernikahan antara Nabi Muhammad ibni Abdullah di mana beliau itu afdalil khalqi makhluk paling utama di atas itulah secara umum min Khadijata dengan Khadijah. Khadijah allati takbaruhu bi khamsa asyarata sanata. Khadijah yang lebih besar ianya Khadijah akannya Nabi. Tukbiru ya. Yang lebih tua kan. Lebih tua ianya Khadijah akannya Nabi dengan 15 tahun. 15 tahun. Nah, kenapa Khadijah lebih tua 15 tahun dari Nabi? Li'annahu karena Nabi kana yara karena Nabi ada ianya Nabi itu yara melihat ianya Nabi fiha padanya Khadijah at-taharata akan kesucian wal afafa menjaga diri wal aqlar rajiha dan akal yang kuat wasulukal hamida dan perilaku yang terpuji wal khuluqal azima dan akhlak yang agung. Inilah yang membuat Nabi juga menarik kepada Sayyidah Khadijah kan? Bukan fisiknya kan? Orangnya wanita suci memang terkenal menjaga dirinya afaf, akalnya cerdas kan? Perilakunya baik, akhlaknya agung. Nah, inilah ini sebagai gambaran kalau laki-laki pengen mencari istri ya carilah yang tohirah afifah, ya kan? Zal aqlir rajih, zat sulukil hamid dan seterusnya. Masya Allah. Bagaimana teman-teman? Masih ada? Nah, dari mana aja hadir? Nah, tinggalkan jejak. Wa asya zaujani tudilluhuma. Tudilluhuma kullul alwanil hayati thayyibatil mustamilati alal mawaddati war rahmati was sakani wal mahabbah. Panjang nih ya. Wa ta'awuni alal birri wat taqwa la alal ismi wal udwan. Nah, inilah kalau kita cerita begitu kan. Hiduplah oleh kedua suami istri tersebut. Aisyah hiduplah oleh kedua suami istri ini tudilluhuma menaungi akan keduanya kullu alwanil haya oleh setiap warna hidup yang bagus al mustamilati hidup yang melengkapi ia di atas kasih sayang di atas mawaddah cinta di atas kasih sayang warahmati rahmat kasih sayang juga kan wasakani ketenangan wal mahabbah cinta wa ta'awuni dan saling menolong alal birri wa taqwa atas kebaikan dan takwa la alal ismi wal udwan bukan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Artinya Nabi hidup bahagia bersama istri pertama Nabi ya. Nggak ada ceritanya Nabi pengen menikah lagi dan seterusnya nggak ada cerita kan. Berjalan terus kehidupan. Wamtaddat hadhil hayatut thayyibah dan berkelanjutan imtadda memanjang ya kan madda memanjang imtadda berkelanjutanlah oleh ini kehidupan yang baik bainal zaujaini di antara dua suami istri karimaini yang mulia keduanya muddata khamsin wa ashrina sanatan dalam masa 25 tahun. Nah,
Jadi keluarga bahagia ini hidup terus antara Nabi dan Sayyidah Khadijah selama 25 tahun. Nggak ada cerita-cerita, ada konflik keluarga, kan? Ada masalah ini itu, nggak ada cerita. Nah, hidup damai bahagia selama 25 tahun dengan satu orang istri. Kapan juga Nabi punya istri banyak? Nah, itu ketika nanti sudah meninggal Sayyidah Khadijah dan Nabi menikah juga kata para ulama dalam rangka menyampaikan risalah Allah. Biasa zaman dulu kan bukan hanya dalam Islam, di luar Islam juga antara satu pejabat dengan pejabat lain atau satu kerajaan dengan kerajaan lain biasanya ada ikatan perkawinan. Anjabat khilalaha Khadijatu yang melahirkan pada celah-celahnya 25 tahun. Anjabat yang melahirkan pada sela-selanya 25 tahun Khadijatu oleh Khadijah radhiyallahu anha minar rasul dari Rasul sallallahu alaihi wasallam jami'a auladihi akan semua anaknya Nabi. Artinya semua anak Nabi maknya atau dilahirkan oleh Sayyidah Khadijah. Ma ada Ibrahim alladzi kana min Mariyata radhiyallahu anha. Nah, selain Ibrahim yang ada ianya Ibrahim itu dari Maria. Nah, Ibrahim alaihissalam, ibunda beliau Maria radhiyallahu anha. Nggak tahu nih kenapa beliau nggak menulis radhiyallahu anha kepada Maria. Ketinggalan. Anjabat lahu minadz dzukuri al-Qasim. Melahirkan oleh Sayyidah Khadijah untuk Nabi minadz dzukuri dari para laki-laki al-Qasimah. Qasim ya. Jadi anak pertama Nabi yang laki-laki Qasim namanya. Wabihi kana yukanna dan dengannya Qasim ada ianya Nabi itu yukanna diberi kunyah akan dianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi disebut Abul Qasim ya. Abul Qasim karena anak Nabi laki-laki yang pertama namanya Qasim. Nah, itu. Wa anjabat lahu Abdullah dan melahirkan oleh Sayyidah Khadijah baginya Nabi Abdullah akan Abdullah alladzi kana yulaqabu. Abdullah yang ada ia itu yulaqabu. Diberi lakap akan dianya Abdullah bit-thayyibi wat-tahir ya. Dengan tayyib dan tahir ya. Jadi Abdullah namanya at-tayyib, at-tahir gelarnya. Sehingga ada juga ahli sejarah menyatakan ini dua sosok yang berbeda. Nabi punya anak namanya at-tayyib dan at-tahir. Muhsin, Hasan banyak kan? Karena ada juga ahli sejarah yang menyatakan anak Nabi lebih dari 7 orang. Dan sebaliknya, ada juga yang menyatakan anak Nabi 3 orang. Ada juga pendapat yang menyatakan anak Nabi cuma 1 orang. Sayyidah Fatimah banyak ceritanya. Ada juga kalau kita baca-baca yang bilang kalau Zainab Ruqayyah itu katanya anak Sayyidah Khadijah, bukan anak Nabi. Tapi versi umum dari ahli sunnah wal jamaah yang sering kita baca dalam kitab akidah yaitu anak Nabi 7 kan. 3 laki-laki, 4 perempuan. Waqad mata wahuma saghirani dan sungguh meninggallah keduanya Abdullah dan Ibrahim. Dan sungguh meninggallah keduanya wahuma padahal keduanya itu saghirani yang kecil keduanya qabla bi'asatihi sebelum kebangkitannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Qasim bukan Ibrahim ya, Qasim ya. Qasim dan Abdullah ini meninggal di waktu kecil dan sebelum Nabi menjadi Nabi. Sebelum usia Nabi 40 tahun. Nah, itu. Adapun Ibrahim anak Nabi juga meninggal kan, tapi nggak kecil banget, dalam kitab fikih kan suka disebutkan. Jadi ketika meninggal beliau terjadi peristiwa gerhana kan, yang ceritanya. Kemudian kita lanjutkan. Wa anjabat lahu arba'atan minal inas dan melahirkan oleh Sayyidah Khadijah baginya Nabi untuknya Nabi akan 4 orang dari anak perempuan hunna yang bermula mereka perempuan itu Zainab, wa Ruqayyatu, Ruqayyah wa Ummu Kulsum wa Fatimatu dan Fatimah radhiyallahu anhum jami'an. Semoga meridai oleh Allah untuk mereka semuanya kan. Berarti kan muslim semua. Amma Zainabu adapun Zainab faqad tazawwajat bi ibni khalatiha al-Asa ibn Rabi'.
Adapun Zainab, maka sungguh menikah ianya Zainab dengan anak bibinya Zainab. Dengan anak bibinya Zainab. Anak laki-laki dari bibinya Zainab. Nah, bibinya Zainab barangkali ini adik Khadijah atau anak bibi ya. Anak bibi berarti anak bibi. Anak dari bibi. Jadi Sayyidah Khadijah punya adik atau punya kakak kan? Kakak perempuan. Kemudian punya anak. Nah, itu anak bibi namanya kan? Menikah ianya Zainab dengan anak bibinya. Siapa? Al-As bin Rabi', yaitu As bin Rabi'. Wa tuwfiyat fi sanati saminati minal hijrati, dan wafat ianya Zainab pada tahun ke-8 dari hijrah. Ini tahun ke-8 Hijriah, berarti sudah di Madinah. Zainab meninggal. Ini kita kurang banget ya. Saya kurang banget pengetahuan tentang sejarah keluarga Nabi. Nah, ini kita jarang membaca kan? Hanya membaca kitab-kitab sejarah ringkas kayak Khulasah misalkan atau Nurul Yakin, ringkas banget kan? Kadang pembahasannya sangat sedikit. Ini kita harus membaca kitab-kitab yang tebal. Ya, biar tahu pengetahuan kita tentang Nabi ya. Lebih-lebih bulan Maulid ya. Biar jadi momentum untuk menumbuhkan kembali cinta kita kepada Nabi. Nah, itu. Wa amma Ruqayyah, adapun Ruqayyah faqad tazawwajaha salisul khulafa'ir rasyidin. Maka sungguh menikahi akannya Ruqayyah oleh yang ketiga dari khulafa'ir rasyidin, yakni Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan. Ya, walahiqat bi rabbiha, bertemu ianya Ruqayyah dengan Tuhannya. Maknanya beliau meninggal fi Ramadhana, di bulan Ramadan, minasanati saniyati lil hijrah, di tahun 2 Hijriah. Lebih duluan Ruqayyah meninggal daripada Zainab. Ruqayyah meninggal tahun 2 Hijriah. Dan nggak ada kisah juga tentang Ruqayyah. Kan jarang kita dengar apakah beliau punya anak atau enggak kan. Nggak pernah kita dengar zuriyah Sayyidah Ruqayyah ini. Atau kita yang kurang baca kan. Wa amma Ummu Kulsumin, adapun Ummu Kulsum faqad tazawwajaha Utsman aidan. Maka sungguh menikahi akannya Ummu Kulsum oleh Utsman juga ba'da wafati syaqiqatiha. Sesudah wafat saudara-saudaranya. Sesudah wafat syakiknya. Syakik kan saudara seibu seayah kan. Sesudah wafat syakiknya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum kelihatan lebih muda dari Ruqayyah kan. Pertama, Utsman radhiyallahu an menikah dengan Ruqayyah, meninggal Ruqayyah, kemudian dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Maka menikahkannya Ummu Kulsum oleh Utsman juga ba'da wafati syaqiqatiha, sesudah wafat saudaranya Ummu Kulsum, yakni Ruqayyata ya. Fatuwfiyat fi sanati tasi'ati minal hijrah, dan wafat akan dianya Ummi Kulsum pada tahun yang ke-9 dari hijrah. Hampir berturut-turut ya, insyaallah. Tahun kedua, tahun 2, kemudian lompat tahun ke-8 meninggal Zainab, meninggal uh, Zainab, kemudian tahun ke-9 meninggal Ummu Kulsum. Masya Allah. Wa amma Fatimatuz Zahra, adapun Fatimah Az-Zahra, adapun Fatimah Az-Zahra, fakat tazawwajat bi Farisil Fursan. Maka sungguh menikah ianya Sayyidah Fatimah dengan seorang kesatria di antara kesatria. Faris ini pendekar, kesatria Sayyidina Ali ya. Al-Qarrar, gelar beliau kan. Al-Qarrar, laisa bil farar. Beliau orang yang selalu teguh di medan perang, nggak pernah lari sekali. Ya, menikah ianya Sayyidah Fatimah bi Farisil Fursan dengan seorang kesatria dari kesatria-kesatria. Siapa beliau? Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fatuwfiyat ba'da sittati syuhurin min wafati abiha. Dan wafat ianya Sayyidah Fatimah sesudah 6 bulan dari wafat bapak beliau, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 6 bulan sesudah Nabi meninggal, Sayyidah Fatimah menyusul.
Masya Allah. Walaqad talaqat sayyidatu Khadijatu dan sungguh telah menemui oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha mauta waladaiha akan kematian dua anaknya, yakni Al-Qasima atau Al-Qasimi wa Abdillah. Talaqat ini menerima, menghadapi ya. Talaqi kan menerima. Walaqad talaqat, sungguh menerima oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha mauta waladaiha akan kematian dua anaknya, yakni Al-Qasimi wa Abdillah bi sabrin jamil dengan kesabaran yang indah. Beliau sabar banget ya. Wa kanat misalan lil mar'ati sahibatil azmi ar-rasikh. Ada ianya Sayyidah Khadijah itu misalan, itu menjadi contoh, menjadi teladan lil mar'ati bagi perempuan sahibatil azm yang memiliki tekad yang kuat, ar-rasikhi tekad yang kuat, wal imanil amiqi perempuan yang memiliki iman yang mendalam. Nah, jadi contoh teladan, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpanya. Wa asyad ma'an nabiyyi dan hidup ianya Sayyidah Khadijah ma'an nabiyyi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsa asyarata sanatan selama 15 tahun qabla bi'asatihi sebelum kebangkitannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau usia 25 tahun kan? Usia 40 tahun. Nabi usia 25 ketika menikah kan? 25 tambah 15 di usia Nabi 40 kan Nabi diangkat jadi Nabi ya, diangkat jadi Rasul kan. Itu makna bi'sah. Jadi hidup Sayyidah Khadijah bersama Nabi selama 15 tahun sebelum kebangkitan. Kemudian nanti berlanjut 10 tahun lagi. 10 tahun lagi kan. Nanti baru beliau meninggal. Jadi beliau hidup bersama Nabi selama 25 tahun. Ma'isyatal mar'ati allati tuti'u zawjaha. Ma'isyah maf'ul asyad. Hidup ianya Sayyidah Khadijah bersama Nabi. Ma'isyatal mar'ah akan sebagai kehidupan seorang perempuan. Allati tuti'u zawjaha. Perempuan yang taat ia kepada suaminya. Fi kulli ma ya'muruha bihi. Pada setiap apapun yang memerintahkan ianya suami akannya si istri dengan nyaman. Artinya hidup sebagai istri yang taat. Wa tahrusu kullal harsi ala ridahu wa rahatih. Dan kepengen ianya Sayyidah Khadijah kullal hirsi benar-benar kepengen ala ridahu untuk membuat ridanya suami wa rahatihi dan menenangkan suami ya. Bukan perempuan yang menyusahkan suami. Lam tarfa alaihi sautan tidak pernah mengangkat, tidak pernah meninggikan ianya Sayyidah Khadijah kepada Nabi sautan suaranya. Ya, kan banyak istri-istri sekarang kalau ngomong dengan suami kadang kayak guntur kan menakutkan dibentak ini enggak. Ya sesuai lah. Karena suaminya baik dapat istri baik. Walam tukhalif lahu ra'yan dan perempuan yang tidak pernah menyalahi ia baginya Nabi atau baginya suaminya itu Nabi ra'yan akan pendapatnya. Tidak pernah menantang pendapat Nabi. Masya Allah kan. Indah nih cerita. Eh, Kanat tuhayyi'u lahu zada kulla 'amin 'indama yughadiru Makkah ila ghari Hira'a. Dan ada ianya Sayyidah Khadijah itu tuhayyi'u, menyiapkan ia baginya Nabi az-zada akan bekal kulla 'amin di setiap tahun 'indama ketika yughadiru ketika akan meninggalkan oleh Nabi akan Mekah ila ghari Hira'a atau Hira'in boleh dua menuju ke gua Hira. Ada ianya Sayyidah Khadijah selalu menyiapkan ia untuk Nabi bekal Nabi di setiap tahun ketika Nabi meninggalkan Mekah menuju Gua Hira. Liyaqdiya fihi layaliya zawatil adadi. Ngapain Nabi ke Gua Hira? Liyaqdiya. Agar melaksanakan ianya Nabi atau melewati ianya Nabi padanya di dalamnya Gua Hira al-layaliya akan malam-malam zawatil adad yang memiliki bilangan. Maknanya Nabi di Gua Hira itu beliau lalui malam-malam yang panjang kan. Muta'ammilan, mutafakiran, Nabi dalam keadaan ta'ammul, berpikir keras. Mutafakiran, bertafakur Nabi. Wa kanat tash'uru fi qararati nafsiha.
Dan ada ianya Sayyidah Khadijah itu tash'uru merasakan ia fi qararati nafsiha dalam ketetapan jiwanya, dalam ketenangan jiwanya, anna zaujaha, bahwa sungguh suaminya Khadijah, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa rajulun laisa kabaqiyatir rijal, dianya suaminya itu seorang laki-laki yang tidak ia seperti laki-laki lain. Artinya Sayyidah Khadijah sudah bisa merasakan kan? Karena sudah hidup selama 25 tahun dengan Nabi, sudah bisa melihat tingkah Nabi, Masya Allah kan? Tingkah Nabi udah tahu zahir batin Nabi. Dan beliau merasakan bahwa Nabi ini memang bukan seperti laki-laki biasa. Wa annahu sayakunu lahu sya'nun adhim. Dan bahwa sungguhnya suaminya, yaitu Nabi. Bahwa sungguhnya Nabi, bahwa sungguhnya suaminya. Kita artikan suaminya aja kan. Karena belum jadi Nabi ya. Wakanat tash'uru. Ada yang Sayyidah Khadijah itu merasakan ia dalam kedalaman dirinya. Anna zaujaha, bahwa sungguh suaminya. Alaihissalam. Dianya suami itu rajulun, seorang laki-laki. Laisa, yang tidak ia kabaqiyatir rijal, seperti laki-laki lain. Wa annahu, bahwa sungguh suaminya itu sayakunulah, akan adalah baginya suami itu sya'nun azim, itu urusan yang besar. Sayyidah Khadijah sudah bisa membayangkan kan bahwa suaminya akan menjadi sosok agung di kemudian hari. Liza, karena ini, indama nazala alaihi Jibrilu. Karena ini, indama nazala, ketika turun kepadanya Nabi oleh Jibril. Karena ini, indama nazala alaihi Jibril, masdari ya. Inda nuzuli Jibril, kalau kita takwil kan. Karena ini ketika turun kepada Nabi oleh Jibril, wahwa padahal dianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi ghari Hira, itu berada dalam gua Hira. Faqala lahu, dan Jibril berkata baginya Nabi, Iqra, bacalah olehmu. Faradda, maka membalas oleh Nabi biqaulihi, dengan ucapannya Nabi, ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Wa dhammahu, dan memeluk akannya Nabi oleh Jibril, dan memeluk akannya Nabi oleh Jibril alaihissalam, dhammatin syadidatan, akan pelukan yang kuat, salah samaratin, sebanyak 3 kali. Wa qala lahu, dan Jibril berkata baginya Nabi, ini panjang, beliau nggak membawa ini. Kisah ini lengkapnya bisa kita baca dalam Sahih Bukhari ya. Di bab awal Badu'ul Wahyi ya. Awal permulaan turunnya wahyu, bagaimana prosesnya Nabi dipeluk erat oleh Jibril kan. Sehingga Nabi ketakutan ketika itu, kemudian turunlah firman Allah. Ini beliau di sini pengen menceritakan ketika Nabi didatangi oleh Jibril pertama kali, kemudian Nabi nanti dalam keadaan ketakutan, Nabi pulang ke rumahnya. Sayyidah Khadijah lah yang menenangkan Nabi ya. Ceritanya begitu. Nah itu karena ini ketika turun kepadanya Nabi oleh Jibril, padahal dianya Nabi itu yang sedang berada dalam gua Hira. Wa qala lahu, dan Jibril berkata baginya Nabi, Iqra, bacalah olehmu. Faradda, maka Nabi membalas dengan ucapannya Nabi, ma'an Nabi qari, saya tidak membaca. Wa dhammahu, memeluk akannya Nabi oleh Jibril alaihissalam, dhammatin syadidatan, akan pelukan-pelukan yang kuat, salah samaratin, sebanyak 3 kali. Wa qala lahu, dan Jibril berkata baginya Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu, Tuhan yang telah menciptakan ia. Khalaqal insana min alaq, Tuhan yang telah menciptakan ia akan manusia dari alaq. Ini alaq ya, dari segumpal darah. Wa'ada, ini ceritanya ini. Wa'ada, dan kembali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila baitihi, ke rumahnya Nabi. Nabi kembali ke rumahnya khaifan, dalam keadaan takut. Yarjafu fuaduh. Yarjafu, dalam keadaan takut. Yarjafu fuaduh, yang bergetarlah oleh hatinya Nabi. Ya, Nabi takut, bergetar hatinya. Waqala li zawjihi, dan berkata ianya Nabi bagi istrinya Nabi. Istrinya Nabi yaitu As-Sayyidati Khadijah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi? Zammiluni, zammiluni. Selimuti olehmu akan aku, selimuti olehmu akan aku. Cuma di sini para ulama, kenapa kan ini ada panjang di sini kan? Kenapa Nabi mengkhitab zammilu? Zammilu kan jamak muzakkar, mestinya zammilini ya. Mungkin ada orang lain di sana di rumah Sayyidah Khadijah ketika itu, siapa? Sayyidina Ali. Tahu siapa? Ini perlu dipelajari lagi ya. Apa untuk ta'zim? Ya, ya. Karena kayak jamak muzakkar ya. Nanti kita cari jawabannya. Sini nggak ada. Zammiluni, selimuti aku. Zammiluni, selimuti aku.
Aku laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh aku takut terhadap diriku. Aku khawatir terhadap diriku kata Nabi kan. Nah, ini beliau Syekh Tantawi pengen menggambarkan bagaimana respon Sayyidah Khadijah ketika itu. Wa makana minha dan tidak adalah darinya Khadijah radhiyallahu anha illa angqalat. Kecuali bahwa berkata ianya Sayyidah Khadijah baginya Nabi musyajji'atan dalam keadaan memberanikan. Nah, musyajji'ah ini Sayyidah Khadijah dalam keadaan memberanikan Nabi. Wa musabbitatan dalam keadaan meneguhkan Nabi. Mutmainnatan liqalbihi dalam keadaan menenangkan bagi hatinya Nabi. Arti respon Sayyidah Khadijah ketika itu sangat menenangkan Nabi kan. Karena memang tujuan Sayyidah Khadijah untuk menenangkan Nabi, meneguhkan bahwa engkau ini enggak mungkin syaitan mengganggumu segala macam. Engkau orang baik. Apa kata Sayyidah Khadijah? Allahu yar'ana. Allahu yar'ana. Allah itu senantiasa menjaga ia akan kita ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Absyir ya benal ammi. Berbahagialah, absyir, bergembiralah kamu wahai anak paman. Wasbut sabata yasbutu wasbut tetaplah engkau teguhlah engkau. Fawalladzi nafsu Khadijah biyadih. Maka demi alladzi yang bermula jiwa Khadijah itu dalam kuasanya. Inni la arju an takuna nabiyya hadhil ummah. Sesungguhnya aku berharap bahwa adalah engkau itu nabi ini umat. Nah, ini jawaban kan? Jawaban yang menenangkan Nabi. Tidak sampai di situ saja. Kemudian Sayyidah Khadijah melanjutkan summa wasalat tasbitaha lahu. Kemudian menyambung, melanjutkan oleh Sayyidah Khadijah tasbitaha akan peneguhannya Khadijah baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah melanjutkan untuk menguatkan Nabi. Faqalat Sayyidah Khadijah berkata, wallahi demi Allah atau wallahu kita baca. Wallahu la yukhzika. Wallahi yang benar wallahi. Wallahi la yukhzika Allahu abadan. Demi Allah tidak akan menghinakan akan engkau oleh Allah selama-lama. Enggak mungkin Allah menghinakanmu. Ini kita enggak tahu kan? Nah, jadi orang Arab kelihatannya ini kan Nabi belum diangkat jadi Nabi, tapi sudah memang orang Arab sudah bersumpah demi Allah kan? Demi Allah. Walaupun bahkan memang dalam Quran orang musyrik pun kalau ditanya siapa yang menciptakan langit bumi katanya kan Allah kan, la yakun Allah kan. Artinya Allah itu sudah dipercayai ya. Jadi Khadijah menyatakan wallahi demi Allah la yukhzika Allah tidak akan menghinakan akan engkau oleh Allah selama-lama innaka. Kemudian Sayyidah Khadijah memberikan alasan kenapa Allah enggak akan menghinakan. Innaka latasilur rahima. Sungguhnya engkau itu engkau menyambung akan tali rahim kan. Engkau suka menyambung persaudaraan. Watahmilul kalla. Engkau suka menanggung beban orang lain. Maknanya engkau suka membantu orang. Watahmilul kalla. Engkau suka menanggung beban. Itu sa'idul muhtaja. Engkau suka menolong akan orang-orang yang membutuhkan. Wataksibul ma'duma. Engkau suka memberi usaha kepada orang-orang yang ketiadaan. Pokoknya perilakumu selalu baik. Takrid dhaifa. Engkau selalu menjamu tamu. Takrid dhaifa. Engkau memberi makan para tamu. Menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Engkau membantu kepada bencana-bencana. Nawaibil haq ini nggak usah diartiin. Karena kalau kita artikan secara lugawi, nah susah kan? Jadi arti mafhumnya begini. Ya ini. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau selalu membantu atas nawaibil haq. Apa makna nawaibil haq? Tu'inu ghairaka ala ma yuslihu. Engkau selalu membantu selainmu atas apa yang memperbaiki ia akannya selain. Engkau selalu membantu selain engkau atas sesuatu yang memperbaiki ianya sesuatu akannya selain. Engkau suka menolong orang. Enggak mungkin Allah menghinakanmu. Nah, itu kata Sayyidah Khadijah kepada Nabi ya. Walam taktafi bikulli hadza dan tidak merasa cukup oleh Sayyidah Khadijah dengan seluruh ini. Enggak hanya sampai di sini kalau kita baca sejarah. Walam taktafi dan tidak memadai oleh Sayyidah Khadijah dengan seluruh ini. Bal zahabat bihi bahkan pergi ianya Sayyidah Khadijah bihi dengan membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bani ammiha kepada anak pamannya Khadijah. Siapa anak paman Khadijah? Waraqah bin Naufal. Di sini juga panjang ini cerita. Ada perdebatan para ulama. Benar nggak Waraqah ini
Warakah bin Naufal ini anak paman Khadijah. Bagaimana silsilah nasabnya kan? Nah, sehingga Warakah bin Naufal ini disebut sebagai anak paman Khadijah. Nah, ini perlu kita pelajari lagi kan? Ini secara umum beginilah, secara umum kan. Mungkin Syekh Tantawi juga beliau sudah meneliti, beliau mengambil pendapat yang menguatkan bahwa Warakah bin Naufal ini anak paman Khadijah. Walaupun paman sudah jauh kan. Walam taktafi dan tidak merasa cukup oleh Sayyidah Khadijah dengan seluruh ini tadi. Bal zahabat bahkan pergi hanya Sayyidah Khadijah dengan membawa Nabi alaihissalam ila ibni ammiha kepada anak pamannya Khadijah. Siapa anak pamannya? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Fakana lahu tila'un ala kutubil awwalin dan adalah baginya Warakah itu pengetahuan terhadap kitab-kitab terdahulu. Ini cerita menyatakan Warakah ini kayak pendeta gitu kan. Nah, suka membaca kitab-kitab Taurat, Injil. Waqalat lahu dan berkata ianya Khadijah baginya Warakah, ya benal ammi wahai anak paman, isma' min ibni akhika. Dengarkan olehmu dari anak saudaramu. Isma' min ibni akhika. Dengar olehmu dari anak saudaramu yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tolong dengarkan cerita dari anak saudaramu. Maksudnya dari suami Khadijah yaitu Nabi ya. Coba dengarkan cerita Nabi. Tapi ini juga ini kalau memang ada hadis sahih menyatakan kan, tapi yang saya baca ini banyak juga ulama yang menolak cerita ini. Akankah Nabi harus pergi kepada seorang Nasrani ya, untuk menanyakan tentang peristiwa yang datang kepada beliau dalam Gua Hira? Tapi kita jangan bahas di sini dulu. Ini kita baca dulu. Kelihatannya Syekh Tantawi menerima pendapat ini kan, karena itu beliau membawakannya dalam kitab beliau. Faqala lahu Waraqatu maka berkata baginya Nabi oleh Warakah, ya bena akhi wahai anak saudaraku, madza hadasalaka? Apa yang telah terjadi ia bagimu? Apa yang terjadi? Coba tolong ceritakan. Fa akhbarahu maka memberitakan kepadanya Warakah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bima hadasalahu dengan apa yang terjadi ia baginya Nabi. Faqala lahu Waraqatu maka berkata baginya Nabi oleh Warakah. Apa kata Warakah? Ya Muhammad wahai Muhammad. Hadza huwan namus. Ini adalah namus. Namus. Nah, ini juga kan di sini beliau memaknai namus ini wahyu. Ada juga ulama yang memaknai Jibril. Namus itu malaikat. Ini yang datang kepadamu yaitu namus. Ya kan? Ada yang bilang maknanya namus itu malaikat Jibril. Tapi di sini Syekh Tantawi memaknai wahyu. Hadza huwan namus. Ini yang datang kepadamu itu wahyu. Namus ay wahyu. Alladzi nazala ala Musa, wahyu yang telah turun ia kepada Musa. Ya, oh ini hal yang sama yang dulu pernah diterima oleh Musa alaihissalam. Summa basyarahu bin nubuwah. Kemudian memberi kabar gembira oleh Warakah kepada Nabi dengan kenabian. Artinya Warakah menceritakan bahwa Nabi Muhammad akan menjadi Nabi. Ya. Nah ini masalahnya kan. Kalau secara logika bagaimana? Nah, Nabi, apakah Nabi untuk mengetahui dirinya Nabi harus melalui seorang Nasrani? Jadi sebagaimana dalam fikih banyak khilafiyah kan? Dalam sejarah juga kalau kita baca banyak khilafiyah. Tinggal kita cari seorang karangan-karangan para ulama yang benar-benar mentahqiq sejarah kan? Nah, yang sanggup membawakan bukti dalil-dalil yang kuat. Nah, itulah nanti yang kita ikuti. Kadang kitab-kitab, kalau kitab-kitab tulisan apa namanya? Ada juga kitab-kitab biasa kan? Bukan versi tahqiq ya, kitab cerita ringan. Ini harus dicari yang versi benar-benar hasil apa namanya? Hasil tahqiq lah. Wajah al-amru dan datanglah oleh perintah dari Allah Ta'ala. Wajah al-amru min Allah dan datanglah oleh perintah dari Allah Ta'ala li rasulihi bagi rasulnya Allahnya di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lian hado agar bergerak ya Nabi. Lian hado agar bangkit. Nahdoh. Nahdlatul ulama kan kebangkitan ya. NU ya. Nahdoh. Yan hado.
lian hada agar bergerak ianya Nabi, agar bangkit ianya Nabi, faya'muran nasa bi ikhlasil ibadati lillahil wahidil qahar. Maka memerintahkan oleh Nabi akan manusia untuk mengikhlaskan ibadah untuk Allah yang esa lagi maha perkasa, wabit tahalli bimakarimil akhlak, dan agar nah, memerintahkan ianya Nabi akan manusia bitahali untuk menghiasi diri manusia bimakarimil akhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Artinya Allah memerintahkan Nabi untuk berdakwah nih kan. Wa nadzala alaihi dan turun kepadanya Nabi qauluhu oleh firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apa bunyi firman-Nya? Ya ayyuhal muddatsir kan. Wahai orang yang berselimut. Karena Nabi kan tadi minta diselimuti kan, zammiluni. Nah, tapi mestinya karena zammiluni ya ayyuhal muzammil kan. Tapi ternyata duluan turun mudatsir karena ada juga hadis Nabi yang menyatakan bukan zammiluni, dathiruni, selimuti aku. Turunlah ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut. Kum fa'anzir, bangun kamu. Fa'anzir, maka beri peringatan olehmu. Wa rabbaka fakabbir, akan Tuhanmu, maka besarkan olehmu. Wa siyabaka fatahhir, dan akan pakaianmu, maka sucikanlah. Falabba, maka menerima atau menyambut. Labba, labbaik Allahumma labbaik. Falabba Rasulullah. Maka menyambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'wata rabbih, akan panggilan Tuhannya. Ya. Ini kayak putus ayatnya. Ini surat apa ya? Putus ini ya. Syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Maknanya ini Allah mengutus Nabi sebagai syahidan, sebagai saksi. Wa mubasyiran sebagai pembawa kabar gembira bagi orang yang bertakwa, wa naziran dan sebagai pembawa kabar ketakutan ya, bagi orang yang menentang Nabi. Wa da'iyan, hal keadaan Nabi itu yang mengajak. Ilallah, yang mengajak kepada Allah biiznihi, dengan izinnya Allah. Wasirajan, hal keadaan Nabi itu sirajan, lampu munira yang meneranginya. Sirajan munira, lampu yang menerangi. Nah, itu. Wa waqafat sayyidatu Khadijatu, dan berdirilah oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha tu'ayyiduhu, dalam keadaan menguatkan ia akannya Nabi, wa tunasiruhu, membela ia akannya Nabi. Pendukung. Jadi Sayyidah Khadijah bahkan orang yang pertama kali percaya kepada Nabi. Bahkan menurut cerita di sini, sebelum Nabi menjadi Nabi, Sayyidah Khadijah sudah menduga kalau Nabi itu bakal jadi Nabi ya. Tu'ayyiduhu, menguatkan ia akannya Nabi, wa tunasiruhu, dan membela ia akannya Nabi. Fakanat awwala man amana Nabi, maka ada ianya Sayyidah Khadijah itu awal orang yang beriman ia dengannya Nabi, wa saddaqahu, dan percaya ia akannya Nabi. Jadi awal orang yang beriman secara itlak itu Sayyidah Khadijah. Nggak ada kait-kait. Kalau dalam kitab akidah biasanya kan dikait. Perempuan pertama masuk Islam, Sayyidah Khadijah. Laki-laki dewasa pertama masuk Islam, Abu Bakar. Eh, Anak kecil pertama masuk Islam, Sayyidina Ali. Budak yang pertama masuk Islam, Zaid bin Harisah. Kayaknya ada klasifikasi ya enggak. Ini secara itlak, secara umum yang paling pertama kali percaya kepada Nabi, beriman kepada Nabi itulah Sayyidah Khadijah. Makanya semua istri-istri Nabi yang lain tidak bisa dibandingkan dengan Sayyidah Khadijah, kata para ulama. Kan ada ceritanya kan. Nabi menyatakan ketika orang-orang menghina Sayyidah Khadijah atau cemburu kepada Sayyidah Khadijah, Nabi bilang, Khadijah itu dia percaya kepada saya ketika orang lain nggak percaya. Dia membantu saya ketika orang meninggalkan saya, kan gitu. Nah, panjang ceritanya. Wa kanatil mu'anasatu lahu 'indal wahsyah. Mu'anasata, dan ada ianya Sayyidah Khadijah itu mu'anasah, yang menemani baginya Nabi yang indal wahsyah, di sisi, di ketika wahsyah, di ketika Nabi merasa sendiri ya. Nah, wal muwasiyata, mu'anisah kita baca. Wal mu'anisata, ada ianya Sayyidah Khadijah itu mu'anisah, yang menemani Nabi atau yang menghibur ya. Mu'anisah tidak artikan menghibur baginya Nabi indal wahsyah, ketika merasa wahsyah itu sendiri, galau, liar. Wal muwasiyata, ada ianya Sayyidah Khadijah itu yang menolong indal kurbah, ketika ada bencana, musibah yang menimpa.
wal badzilata limaliha lahu indal hajah. Ada ianya Sayyidah Khadijah itu yang memberikan bagi hartanya baginya Nabi indal hajah ketika diperlukan. Wasakanal mariyaha lahu. Ada ianya Sayyidah Khadijah itu sebagai tempat yang menenangkan baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam inda syiddah, ketika masa-masa berat. Ya, dakwah itu kan berat kan? Ya, nggak mudah kita menyampaikan paham baru kepada satu masyarakat. Biasa orang nyembah patung, menyembah sesuatu yang bisa dilihat, tiba-tiba kita bilang ada pencipta alam semesta kan? Wah, susah. Sebagai bukti susahnya dakwah, rata-rata yang beriman duluan orang-orang yang terzalimi. Nah, seperti para Buddha itu yang pertama, yang paling sering, yang paling banyak yang mengikuti Nabi duluan ya para Buddha. Ya, karena Buddha kan suka hal seperti itu kan. Nah, karena tadi mereka selalu disiksa oleh tuannya. Ini ada agama baru, mengajarkan persamaan misalkan, kemuliaan akhlak. Adapun tokoh-tokoh besar awalnya semuanya ingkar. Itu di setiap umat Nabi begitu. Yang menentang Nabi selalu malak kan. Nah, selalu malak. Malak itu golongan pejabat, golongan besar. Makanya Allah banyak memanggil ya ayyuhal malak kan. Qala Ibnu Ishaq, berkata oleh Ibnu Ishaq fi sirati, dalam sirahnya Ibnu Ishaq. Kanat Khadijatu awalaman amana bin Nabi. Adalah Khadijah itu awal orang yang beriman ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana Rasulullah, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasma'u syai'an. Tidak pernah mendengar ianya Nabi akan sesuatu yakrahuhu, yang membenci ya Nabi akannya sesuatu, min raddin alaihi, daripada penolakan atau bantahan terhadapnya Nabi, wa takdzibin, daripada pendustaan baginya Nabi. Maka fayahzunahu dzalik, maka membuat gundah akannya Nabi oleh demikian, illa farajallahu anhu biha, kecuali melonggarkan oleh Allah darinya Nabi dengan sebab Sayyidah Khadijah. Nah, ini saya ulang lagi. Adalah Sayyidah Khadijah itu awal orang yang beriman ya dengan Nabi, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasma'u, tidak mendengar ya Nabi akan sesuatu yang tidak menyukai ianya Nabi akannya sesuatu min raddin ali, dari bantahan di atasnya Nabi. Mananya ketika Nabi mendengarkan bantahan orang-orang, wa takdzibin lahu, pendustaan baginya Nabi. Orang misalkan mendusta Nabi, menyatakan Nabi itu pembohong, fayahzunahu dzalik, maka membuat gundah akan Nabi oleh demikian. Ketika Nabi berdakwah, menjalankan dakwahnya Nabi, Nabi ditentang oleh orang, Nabi didustakan. Semua itu selalu Sayyidah Khadijah yang menghibur Nabi. Itu intinya kan. Melainkan farajallah, melonggarkan oleh Allah darinya Nabi biha, dengan sebabnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Idza raja'a ilaiha, apabila kembali ianya Nabi kepadanya Sayyidah Khadijah, tusabbituhu, meneguhkan ianya Sayyidah Khadijah akannya Nabi. Wa tukhaffifu anhu, meringankan ianya Sayyidah Khadijah darinya Nabi. Selalu ada cara untuk supaya Nabi merasa ringan dalam berdakwah. Wa tusaddiquhu, membenarkan ianya Sayyidah Khadijah akannya Nabi. Wa tuhawwinu alaihi amranna, tuhawin kan, meringankan ianya Sayyidah Khadijah kepadanya Nabi akan urusan manusia. Mana meringankan? Sayyidah Khadijah menyatakan, ya ini belum seberapa lah. Ya, masih ada cara, ada harapan bahwa di kemudian hari masyarakat akan menerima dakwah Nabi kan. Nabi semangat terus. Ya. Mana titiknya ini? Masya Allah, ini udah 2 jam. Waqafat radhiyallahu anha, berdirilah oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ila janibin Nabi, kepada sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qasamathu, membagi ianya Sayyidah Khadijah akannya Nabi mata'iban nubuwah, akan kelelahan kenabian, wa alamar risalah, pedihnya risalah. Maknanya begini. Ini susah kita maknain secara pertek ya. Artinya kasamat itu Sayyidah Khadijah ikut ambil bagian dalam menghadapi lelahnya beban kenabian, pedihnya beban dalam rangka menyampaikan risalah Allah kan. Ya, Sayyidah Khadijah ikut ambil bagian. Kasamathu, berbagi ia akannya Nabi, mata'iban nubuwah, akan mata'ab, kelelahan kenabiannya, wa alamar risalah, kepedihan dalam rangka menyampaikan risalah Allah. Fa'indama qata'anhu Quraisyun, dan ketika memutuskan akannya Nabi oleh Quraisy, wa hasarathu fi sya'bin min syi'abi Makkah,
dan mengepung, mengisolasi hasaratnya. Mengepung ianya Quraisy akannya Nabi dalam satu lembah dari lembah-lembah Makkah. Indammat ilaihi, bergabung ianya Sayyidah Khadijah kepadanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk. Ini beliau menggambarkan bagaimana bentuk dukungan Sayyidah Khadijah terhadap Nabi. Benar-benar mendukung secara totalitas nih. Nah, bukan hanya dukungan di mulut kan. Artinya ketika Quraisy memutuskan hubungan dengan Nabi selama 3 tahun lebih kurang kan. Nabi diisolasi dalam lembah, dilarang Nabi nggak boleh berdagang. Siapapun yang bergabung dengan Nabi dilarang berdagang dengan Quraisy, dilarang menikah segala macam kan. Sehingga kalau kita baca sejarah itu masa-masa pedih kan. Sehingga sangat-sangat kekurangan makanan ketika itu. Ya. Dalam lembah itu Sayyidah Khadijah ikut bersama Nabi. Nggak meninggalkan Nabi walaupun dalam masa sempit. Kan? Watahammalat ma tahammalat min mata'iba. Dan menanggung oleh Sayyidah Khadijah akan apa yang telah beliau tanggung dari kelelahan-kelelahan. Ini kita bisa membayangkan kan kalau orang-orang ikut berjuang, berdakwah, lari ke hutan kan. Wahiyallati nasya'at fi bi'atin ghaniyah. Padahal dianya Khadijah itulah perempuan yang telah tumbuh ya dalam lingkungan yang kaya. Padahal beliau juragan. Maksudnya nggak pernah merasa kelaparan sebelumnya kan. Tapi dalam masa-masa sulit beliau tetap setia menemani Nabi. Kan kita dengar cerita kan, kayak istri Nabi Ayub misalkan, nggak sabar, nggak kuat menderita bersama Nabi Ayub. Gitu. Nah, sebaliknya kan, Sayyidah Khadijah ini istimewa. Walam tarfa' sautaha tula hayatiha 'ala Nabi. Tidak pernah membesarkan, tidak pernah meninggikan oleh Sayyidah Khadijah akan suaranya sepanjang hidupnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lidza basyarahallah, karena ini memberi kabar gembira kepada Sayyidah Khadijah oleh Allah Ta'ala fi hayatiha, dalam masa hidupnya Sayyidah Khadijah, bima yas'aduha, dengan sesuatu yang akan membuat bahagia ya akannya Sayyidah Khadijah. Ya. Artinya ketika Sayyidah Khadijah pun beliau sudah dapat kabar gembira kan. Jibril menyampaikan salam kepada Sayyidah Khadijah. Ini kan sebagai bukti beliau sangat dimuliakan. Bukan Jibril. Jibril menyampaikan, Allah menyampaikan salam kepada Sayyidah Khadijah. Nah, ketika para ulama membandingkan Sayyidah Aisyah, Jibril menyampaikan salam kepada Sayyidah Aisyah. Artinya Nabi menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah kalau Jibril menyampaikan salam. Sayyidah Khadijah ini luar biasa lagi. Ya. Ini apa namanya? Allah yang menyampaikan salam. Nah, ini kita baca. Ja'a fil hadis sahih. Telah datang dalam hadis sahih. Anna Jibril alaihissalam. Wah, sungguh Jibril alaihissalam itu ada ila Rasulillah. Datang ianya Sayyidina Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Maka Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhihi Khadijatu. Qad atat ma'aha ina'un fihi ta'amun. Ini, siapa ini Khadijah? Itu sungguh telah datang. Ya, ma'aha, bersamanya Khadijah itu ina'un, ada bejana. Fihi ta'amun, dalam bejana itu ada makanan. Artinya begini. Ini jadi sebelum Sayyidah Khadijah datang menemui Nabi, ini Nabi udah dapat informasi duluan nih. Sayyidah Khadijah sebentar lagi datang membawa makanan. Datang ke sini. Fa'idha hiya atatka faqra 'alaiha salam, faqra 'alaiha salama min rabbiha wa minni. Maka apabila dianya Khadijah itu datang kepadamu ya Rasul, bacakan olehmu kepadanya akan salam dari Tuhannya dan dariku. Wah, ini menunjukkan keistimewaan Sayyidah Khadijah. Wa basyaraha bibaitin fil jannati min kasabin. Dan memberi kabar gembira oleh malaikat Jibril kepada Sayyidah Khadijah dengan satu rumah dalam sorga. Min kasabin, rumah dari kasab. Min lu'lu'in mujawwafin. Ya. Dari mutiara yang berongga, mujawwafin. Mungkin maknanya mutiara yang dianyam ya. Mutiara yang dirajut, dihubung-hubungkan. Ya. Kayak kalung mutiara. Nah, istana dengan satu rumah dalam surga min kasabin ay min lu'lu'in mujawwafin, dari mutiara yang dibolong. La sakhoba fihi wala nasoba. Sakhoba, sakhab apa teriakan. Ya.
nggak ada teriakan di dalamnya rumah, wala nasoba dan tidak ada kelelahan. Artinya, ketika Sayyidah Khadijah masih hidup, sudah dijanjikan satu istana dalam sorga. Rajulun suja, yus'iduha, yus'iduha. Yang te Ustaz Rajulun suja. وهي التي نشأت في بيئة غنية ولم ترفع صوتها طول حياتها على النبي صلى الله عليه وسلم لذا بشرها Allah Ta'ala fi hayatiha bima yus'iduha ya yus'iduha dengan sesuatu yang membahagiakan ya akannya Sayyidah Khadijah. Tadi saya baca apa ya? Yas'adu apa? Yas'adu, as'ada yus'idu. Wa fi sanatil 'ashirati min bi'asati dan pada tahun yang ke-10 dari kebangkitannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuwfiya ammuhu Abu Talib, diwafatkan akan pamannya Nabi, yakni Abu Talib. Wa ba'da waqtin laisa bitawil dan sesudah satu waktu yang tidak lama min wafati Abi Talib dari wafatnya Abi Talib tuwfiyat zaujuhu. Diwafatkan akan istrinya Nabi, yakni Khadijah radhiyallahu anha. Ya, nah, di sini Syekh Tantawi tidak membacakan radhiyallah kepada Abi Talib ya. Mungkin beliau punya keyakinan kalau Abi Talib itu enggak muslim kan. Nah, awal-awal dulu kalau kita baca banyak para ulama yang menyatakan Abi Talib itu mati kafir katanya kan. Bahkan kebanyakan ahli sunnah meyakini seperti itu. Tetapi sesudah kemunculan Imam As-Suyuti, beliau mengarang beberapa kitab tentang keselamatan ibu Nabi, keselamatan Abu Talib kan. Sehingga banyak juga ulama yang berpandangan berubah. Ada juga yang meyakini Abu Talib itu menyembunyikan keimanannya. Artinya beliau beriman ya. Kitab Nisaun Tahaddasa Hunnal Quran. Karangan Said Tantawi, Syekhul Azhar. Sesudah meninggal paman Nabi Abu Talib, tidak lama kemudian meninggallah istri Nabi. Ya kan? Fafaqidar Rasulu sallallahu alaihi wasallam bimautihima. Maka kehilanganlah oleh Rasulullah dengan kematian keduanya nasiran akan seorang penolong kharija baitihi, penolong di luar rumahnya. Wa nasiran dan kehilangan seorang penolong dakhila baitihi di dalam rumahnya. Artinya biasanya Nabi di luar rumah selalu dibela oleh Abu Talib. Di dalam rumah Nabi mendapatkan kedamaian dari istrinya kan. Sekarang kedua-duanya hilang. Ya, hilang, meninggal. Wasammar Rasul dan menamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam amal ladzi tuwfiya akan tahun yang diwafatkan keduanya dalamnya tahun bi'amil huzni dengan amil huzun kan. Ini dikenal dalam sejarah tahun kesedihan. Tahun meninggal Sayyidah Khadijah dan Nabi Thalib disebut amil huzni. Ini salah satu alasan ulama menyatakan Abi Thalib itu mukmin. Kenapa? Karena tahun meninggal beliau disebut amil huzun, tahun kesedihan. Andaikan Abu Talib tidak beriman, nggak boleh kan? Allah melarang, kita nggak boleh gundah terhadap kematian non-muslim. Ini salah satu alasannya. Bisa baca kitab Imam As-Suyuti. Apa namanya? Masalikul Hunafa. Bukan itu tentang mak Nabi ya. Lupa nama kitabnya. Asnal Matalib ya. Asnal Matalib fi najati Abi Talib. Tapi itu bukan Imam Suyuti kalau nggak salah. Syekh Ahmad Zaini Dahlan kalau nggak salah. Imam Asyuti juga punya kitabnya, cuma namanya saya lupa. Wa baqiya sallallahu alaihi wasallam wafiyan lidzaujihi Khadijah. Tetaplah Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan setia bagi istrinya Khadijah radhiyallahu anha ila an laqiya rabbah. Hingga menemui ianya Nabi akan Tuhannya. Artinya Nabi selalu setia. Karena setia di sini ya setia bukan berarti menikah lagi itu enggak setia, bukan. Salah satu bentuk kesetiaan ya seperti itu kalau kita kan. Memang Nabi terbukti setia kan selama hidup bersama Sayyidah Khadijah 25 tahun. Artinya di sini beliau selalu menunaikan
Menunaikan kita artikan ya. Setia juga menunaikan hak-hak Khadijah. Nabi selalu mengingat Khadijah, bahkan suka potong kambing membagikan kepada saudara-saudara hati Khadijah. Itu makna wafian di sini. Senantiasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafian ya, yang memenuhi hak-hak atau setia juga boleh bagi istrinya Khadijah radhiyallahu anha ila analaki rabbah hingga menemui oleh Nabi akan Tuhannya hingga Nabi meninggal. Dalilnya an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, "Maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi." Tidak pernah aku cemburu. Tidaklah aku cemburu kepada seseorang pun dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah, kecuali di atas Khadijah. Wa inni lam udrikuha. Padahal aku tidak menemui akannya Khadijah. Aku tidak pernah menemui Khadijah, tapi aku iri, cemburu kepada Khadijah. Kenapa? Karena terlalu sering Nabi menyebutkan nama Sayyidah Khadijah. Nah, sehingga Syekh Mutawali Sya'rawi, almarhum kan? Syekh Mutawali Sya'rawi dalam salah satu ceramah beliau ada di YouTube. Beliau menyatakan pernah suatu hari terjadi diskusi antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Fatimah. Jadi Sayyidah Aisyah, kata Syekh Mutawali, membanggakan dirinya. Ya. Nah, membanggakan dirinya kepada Sayyidah Fatimah. Nah, ibumu dinikahi oleh Nabi sudah menjadi janda. Aku dinikahi oleh Nabi dalam keadaan perawan kan gitu. Itu kata Sayyidah Aisyah. Tapi karena Sayyidah Fatimah seorang yang sangat cerdas, beliau bisa menjawab. Ya. Ibumu dinikahi oleh Nabi, udah janda. Aku dinikahi oleh Nabi dalam keadaan perawan. Nah, kemudian Sayyidah Fatimah menyatakan, ketika bapakku menikah dengan ibuku, bapakku masih perjaka. Ya, kan? Ketika bapakku menikah dengan engkau, bapakku duda. Lebih keren mana katanya. Nah, itu kata Syekh Matawali kan. Yang kesimpulannya Sayyidah Khadijah lebih lebih unggul kan. Kalau kita bandingkan sekarang, janda menikah dengan bujangan kan lebih keren. Nah, itu. Panjang ceritanya. Udah biarin ya. Wa kana Rasulullah dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 jam lebih udah. Wa kana Rasulullah dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zabiha syata bila menyembelih oleh Nabi akan seekor kambing, yaqulu berkata ianya Nabi, arsilu ila asdiqai Khadijah. Kirim oleh kalian kepada teman-teman Khadijah. Nah, coba bagi ke teman-teman Khadijah. Qalat Aisyah, berkatalah oleh Aisyah, fa'aghdabtuhu yauman. Aku pernah membuat Nabi marah, fa'aghdabtuhu. Aku membuat marah akannya Nabi yauman pada suatu hari, fakultu maka aku berkata, Khadijah, 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 selalu Khadijah. Nah, kan? Nah, itu mah singkat di sini. Khadijah, maknanya engkau menyebutkan Khadijah terus. Faqala, Nabi berkata, ini kat ruziktu hubbaha. Sesungguhnya aku itu sungguh telah aku rezekikan akan cintanya Khadijah. Maknanya Allah memberi rezeki kepadaku untuk mencintainya. Jadi Nabi tidak bisa melupakan Sayyidah Khadijah. Masya Allah kan. Nah, masih ada yang menyimak kah teman-teman? Ya. Di mana titiknya? Udah 2 jam. Oh ya, dikit lagi. Udah mau habis nih. Masya Allah. Ya. Wa fi hadisin akhar dan dalam hadis yang lain, qalat Aisyah tu berkata oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ista'zantu Halata binta Khuwailid. Aku minta izin. Oh, ista'zanat. Halatu fa'il. Ista'zanat Halatu bintu Khuwailid. Minta izinlah oleh Halah bintu Khuwailid. Siapa Halah itu? Syaqiqatu Khadijah. Yaitu saudaranya Khadijah. Jadi ini aneh kan? Memang namanya sama kan? Di atas tadi
Sayyidah Khadijah punya anak pertama namanya Halah. Beliau punya anak pertama namanya Halah, anak kedua Hindun. Tapi di sini mungkin juga Sayyidah Khadijah, Khadijah juga punya kakak ya atau adik namanya Halah juga. Karena putri Khuwailid kah? Nah, ini saya juga nggak paham nih. Jadi dalam hadis yang lain berkata oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ista'dzanat Halatu." Minta izinlah oleh Halah. Siapa Halah bintu Khuwailid? Putri Khuwailid, yaitu Syaqiqatu Khadijah, yaitu saudari Khadijah, seayah seibu dengan Khadijah. Minta izin ala Rasulillah untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatazakkara isti'zana Khadijah, maka teringat ianya Nabi akan minta izinnya Khadijah. Nah, jadi ketika ada yang minta izin, ketika saudara atau adik Khadijah minta izin kepada Nabi ya, datang ke rumah barangkali maksudnya kan. Ketika itu minta izinnya mengingatkan Nabi kepada Sayyidah Khadijah. Nah, jadi apa namanya? Memori Nabi jadi ingat Khadijah. Farta'a lidzalik. Maka irta'a ianya Nabi karena demikian. Apa mana irta'a? Ihtazza. Bergetar ianya Nabi kan. Ihtazza itu bergetar ianya Nabi. Lidzalik. Ay wa ta'asara bergetar, wa ta'asara dan berbekas. Terpengaruh ya Nabi karena demikian. Jadi Nabi jadi ingat Sayyidah Khadijah. Waqala kemudian Nabi berkata, Allahumma halat tabna Khuwailid ukhta Khadijah. Allahumma halat. Jadi maknanya ya Allah, kita artikan rahmatilah barangkali di sini kan. Ya Allah rahmatilah akan Halah binta Khuwailid yaitu ukhta Khadijah. Ya. Wahakadha dan demikianlah baqiyan nabiyyu tetaplah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafian dalam keadaan setia li ummil mukminin al-ula bagi ummil mukminin yang pertama, bagi istrinya Nabi yang pertama, yakni Khadijah allati laqiyat rabbaha, yaitu Khadijah yang menemui akan Tuhannya, wahia fil khamisati wasittin, dianya Khadijah itu dalam usia 65. Dalam 65 min umuriha dari umurnya Khadijah. Faradhiyallahu anha wa ardah. Nah, semoga Allah meridai Sayyidah Khadijah. Nah, sampai di sini selesailah kisah ringkas tentang Sayyidah Khadijah. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. 2 jam 2 jam lah, 2 jam 10 menit.